Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, langsung saja masuk ke materi. Sebelumnya saya akan menjelaskan VERUS atau ketentuan yang berlaku di salah satu maskapai di Indonesia, yaitu Sriwijaya Air. Jadi untuk setiap maskapai itu memiliki ketentuan masing-masing. Dan saya contohkan satu, namun pada intinya sama ya semuanya. Cuma yang berbeda adalah ini. Jadi yang berbeda adalah persenannya ini. Kalau pada intinya sama semua. Jadi secara garis besar sama, cuma untuk berapa-berapanya itu yang membedakan gitu. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuannya. Ini yang pertama untuk kelas Eko sampai dengan X-ray. Jadi kelas Eko sampai dengan X-ray itu masa berlakunya 7 hari. Tiket tidak dapat terpakai setelah masa berlaku habis menjadi kadaluarsa. Jadi apabila lebih dari 7 hari sesuai masa berlakunya, tiket sudah tidak bisa diproses apapun. Jadi dinamakan sebagai tiket kadaluarsa. Untuk reruk bisa dilakukan, upgrade bisa dilakukan, rebook bisa dilakukan dengan membayar rebooking fee. Kemudian biaya pembatalan cancellation fee yang berlaku. Untuk biaya pembatalan atau cancellation fee, ini seperti yang saya jelaskan di pertemuan Sabtu kemarin, dan ada yang bertanya tentang biaya cancellation fee ini. Kita jelaskan satu persatu. Jadi maksudnya, apabila lebih dari 72 jam sebelum keberangkatan, maka penumpang harus membayar sebesar 20% dari 25% dari basic fare. Itu biaya untuk cancellation fee-nya. Maaf. Selanjutnya untuk pembatalan 24 sampai 72 jam itu diperkenankan membayar untuk pada masa low season itu 25% dan peak season 50%. Peak season itu biasanya masa liburan, masa mudik, libur tahun baru Natal kayak gitu. Jadi yang rame, kira-kira penumpang yang rame itu namanya peak season. Kalau low season itu masa sepi sampai dengan biasa. Nah, selanjutnya kan bisa ditarik kesimpulan ya. 4 sampai 24 jam berarti cancellation fee-nya 25% dan untuk peak season 70%. Pembatalan kurang dari 4 jam sebelum keberangkatan diwajibkan untuk membayar cancellation fee sebesar 90% dari harga basic fare. Seperti itu. Untuk refund tiketnya bisa di-refund karena di sini refundable. Untuk biaya pembatalan refund hampir sama dengan cancellation fee. Jadi pembatalan lebih dari 72 jam hangus sebesar 25% dari basic fare. Acuannya itu adalah basic fare semua. Dari pertemuan satu kemarin ada yang bertanya, kenapa kita harus tahu rincian dari harga tiket. Padahal di bandara maupun di kantor cabang tidak ada yang melakukan perhitungan saat menjual tiket. Jadi di sistem itu memang sudah di-set secara otomatis untuk perhitungannya. Tetapi sebagai staff kita harus tahu dalamnya itu apa aja. Kalau kita cuma tahu jadi nanti kalau ada case kita tidak bisa menyelesaikan. Nah, kita lanjutkan untuk pembatalan 24 jam sampai 72 jam. Demikian untuk biaya pembatalannya. Untuk kornem bisa dilakukan tanpa merubah penyebutan nama. Misalnya Fatimah jadi Fatimah kayak gitu. Itu boleh. Tapi kalau merubah nama itu harus membayar Cengnem fee. Kalau di Sriwijaya dulu 200.000. Cuma untuk VERUS itu berubah-ubah bisa ya. Jadi update seperti itu. Untuk maskapai lain juga pasti seperti itu. Ini untuk kelas selanjutnya nama London sama, cuma yang membedakan nominalnya aja sama semua sampai kelas Yankee, cuma berbeda untuk berapa persennya saja dan masa berlakunya berbeda. Misal Yankee class adalah kelas ekonomi tertinggi,
itu masa berlakunya 90 hari setelah keberangkatan, berlaku sampai 90 hari. Apabila tiket seumpama ada penumpang telah check-in, kemudian dari penumpang belum ingin merubah tiketnya atau berkenan untuk dikembalikan atau di-refund untuk tiketnya, itu bisa ditunggu sampai 90 hari. Apabila lebih dari 90 hari belum dilakukan proses, berarti tiket tersebut hangus dan menjadi tiket kadaluarsa yang tidak bisa diproses apapun lagi. Seperti itu ya, sampai bawah sama. Ini kondisi lain, infant, ini ketentuan-ketentuan infant yang ada di Sriwijaya. Kemudian ini ketentuan untuk reroute, ketentuan untuk pembatalan, kemudian ketentuan untuk refund, ketentuan rebook, upgrade itu upgrade kelas. Jadi seumpama dari pihak penumpang membeli kelas X-ray, tetapi dia mungkin dia pengen dapat fasilitas yang oke. Fasilitas yang oke itu seperti Yankee Class misalnya. Agar masa berlakunya 90 hari, dia ingin mengupgrade tiketnya menjadi tiket ekonomi kelas tertinggi. Itu bisa nanti tinggal menambahkan biaya. Untuk admin fee, nah untuk rebook itu biaya adminnya 50.000. Untuk void 20.000, free tiket 55.000. Demikian peraturan untuk airport tax. Kemudian ini untuk koreksi nama. Nah, change name fee 200.000. Demikian untuk pembahasan rules-nya. Apabila ada yang ditanyakan dan belum jelas, nanti bisa ditanyakan di forum WhatsApp group. Selanjutnya saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang rebook, reroute, refund, dan sebagainya. Kita mulai saja. Rebook. Rebook itu atau reschedule. Rebook adalah proses perubahan reservasi berupa perubahan jadwal penerbangan, tanggal keberangkatan, maupun jam keberangkatan atas permintaan pelanggan dengan alasan tertentu. Rebook hanya bisa dilakukan sepanjang tiket masih berlaku. Jadi apabila tiketnya sudah kadaluarsa, berarti tidak bisa lagi diproses untuk rebook atau reschedule. Selanjutnya, proses rebook berdasarkan kondisinya dibagi atas 3 kondisi. Yang pertama adalah rebook normal. Proses rebook dengan kondisi tiket normal, tidak ada pembatalan maupun perubahan jadwal dari pihak maskapai. Jadi murni permintaan dari pihak penumpang. Itu namanya adalah rebook normal. Selanjutnya adalah rebook IROP. Proses rebook dengan kondisi tiket IROP. IROP adalah kondisi yang dialami oleh maskapai saat terjadi ketidakteraturan dalam proses operasional. Sebagai contoh yaitu adanya perubahan jadwal atau pembatalan penerbangan dari pihak maskapai karena alasan perubahan rotasi pesawat. Rebook dengan kondisi ini tidak dikenakan tambahan biaya atau free. Jadi apabila pesawat kita misalnya rusak, ada alasan teknik, kemudian kita karena ada satu pesawat yang rusak sehingga rotasi pesawatnya harus dirubah, itu juga menimbulkan tiketnya misalnya mundur atau harus diganti jadwalnya. Nah, seperti itu tidak membayar biaya, jadi free untuk penumpangnya. Karena rebook itu terjadi sebab ketidakteraturan atau irregularity dari pihak maskapai, seperti itu. Selanjutnya, rebook IROP FM. Proses rebook dengan kondisi IROP FM atau force majeure. Force majeure adalah keadaan atau irregularity yang terjadi di luar kuasa pihak yang bersangkutan atau maskapai, namun lebih pada yang disebabkan pada kondisi alam. Sebagai contoh, misal bencana alam,
pandemi COVID-19, kabut asap atas kebakaran hutan, seperti itu. Misalnya, atau cuaca buruk sehingga tidak memungkinkan untuk pesawat tersebut terbang. Kondisi tersebut adalah dinamakan sebagai force majeure. Jadi penumpang boleh merubah tiketnya, namun dikenakan biaya sebesar 15% dari basic fare. Jadi penumpang harus membayar sebesar 15%. Seperti itu. Selanjutnya, menghitung biaya ribut tiket. Jika tiket dalam kondisi normal dan pihak penumpang ingin melakukan perubahan, maka penumpang harus membayar sejumlah biaya, yaitu rumusnya sebagai berikut. Cancellation fee ditambah admin fee atau rebook fee ditambah upgrade. CF adalah cancellation fee. CF berdasarkan kelas tiketnya dan dihitung dari basic fare. Jadi CF itu dihitungnya dari basic fare, bukan dari harga tiket. Admin adalah biaya administrasi, untuk rebook adalah 50.000, ketentuan di Sriwijaya. Upgrade hanya apabila ada upgrade saja. Jadi apabila ada upgrade kelas, maka ditambahkan untuk biaya upgrade. Tetapi apabila tidak ada upgrade kelas, maka untuk biaya rebook hanya cancellation fee ditambah dengan biaya administrasi saja. Slide selanjutnya. Reroute. Reroute adalah proses perubahan rute pada reservasi atas permintaan pelanggan. Reroute hanya bisa dilakukan sepanjang tiket masih berlaku. Cara perhitungan tarif reroute sama dengan cara perhitungan rebook tiket. Harga tiket baru adalah harga sesuai rute yang baru dan minimal kelasnya sama dengan tiket sebelumnya. Jadi tidak boleh di bawahnya. Seumpama tiket pertamanya whiskey, terus dirubah ke di reroute, kemudian dipilihkan kelas ke X-ray. Itu tidak boleh. Rumusnya sama, cancellation fee, administrasi, kemudian upgrade. Nah ya. Hanya dilakukan apabila upgrade saja. Selanjutnya, refund. Refund adalah pengembalian dana tiket kepada penumpang karena alasan tertentu. Seperti halnya rebook dan reroute, refund juga hanya bisa dilakukan apabila tiket masih berlaku. Jadi semua proses bisa dilakukan apabila tiket belum kadaluarsa dan masih berlaku. Berikut adalah beberapa kondisi refund. Jadi refund itu dibagi atas 3 kondisi. Yang pertama refund normal, kemudian refund IROP, dan refund IROP FM. Hampir sama dengan rebook ya. Untuk proses refund dengan kondisi tiket normal atas permintaan penumpang sendiri. Cancellation fee for refund dihitung dari basic fare berdasarkan kelas tiketnya. PPN dan IWJR tidak dikembalikan kepada penumpang. Jadi apabila kondisi tiket normal, PPN dan IWJR tidak dikembalikan ke penumpang, tetapi untuk PSC karena posisi penumpang belum check-in itu bisa dikembalikan ke penumpang. Seperti itu. Untuk refund IROP, proses refund dengan kondisi tiket IROP sama seperti rebook. Kondisi IROP berarti terjadi irregularity. Refund IROP sering disebut sebagai refund full. Pada proses kondisi IROP tidak dikenakan cancellation fee. Untuk PPN dan IWJR juga tidak untuk PPN dan IWJR juga dikembalikan kepada penumpang. Berarti untuk tiketnya di refund full, seumpama harga tiket 1 juta, di refund full 1 juta gitu. Untuk refund IROP FM dikenakan cancellation fee sebesar 15% seperti yang berlaku di rebook tadi. Core name atau correction name. Kesesuaian nama pada reservasi dengan kartu identitas sangatlah penting
Untuk itu harus dipastikan kembali agar tidak terjadi kesalahan pembuatan nama atau penyebutan nama. Namun, apabila terjadi kesalahan nama, beberapa maskapai ada yang dapat memberikan pelayanan koreksi nama. Namun tidak semua maskapai. Ada yang apabila namanya salah, ya udah tiketnya nggak bisa dipakai. Kayak gitu. Tapi kalau untuk Sriwijaya itu masih bisa koreksi nama. Koreksi nama yang dimaksud adalah perubahan sebagian karakter nama atau menambah, mengurangi, ataupun dapat juga perubahan jenis kelamin atas reservasi yang telah dibuat. Biasanya perubahan karakter tersebut dibatasi dan tidak merubah pengucapan namanya. Namun ketentuan-ketentuan Cengnem itu boleh apa enggak kayak gitu sifatnya enggak baku ya, jadi masih bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa aja Sriwijaya nanti menerapkan bahwa apabila namanya salah, berarti ya udah nggak bisa dipakai gitu. Jadi itu sifatnya nggak pasti, bisa berubah sewaktu-waktu seperti itu. Selanjutnya go show. Kondisi go-show terjadi apabila penumpang melakukan reservasi tiket 1 jam sebelum keberangkatan di bandara. Reservasi go-show hanya dapat dilakukan oleh petugas reservasi dari kantor penjualan tiket di bandara. Reservasi go-show tidak dapat dilakukan secara online karena 4 jam sebelum keberangkatan merupakan waktu yang ditetapkan sebagai control airport. Jadi 4 jam itu untuk booking di agent sudah tidak bisa, di kantor penjualan, kantor cabang juga tidak bisa. Hanya dilakukan di bandara saja gitu. Sistemnya sama, yang membedakan itu username-nya. Jadi sistem yang digunakan di airport dan di kantor cabang itu berbeda. Sistemnya sama, mohon maaf, cuma username-nya aja yang berbeda. Gitu. Selanjutnya, stretcher case. Stretcher case digunakan pada penumpang kasus khusus atau sering disebut dengan stretcher case passenger. Dalam hal ini, khusus diartikan sebagai penumpang yang secara fisik dan mental memerlukan alat bantu tandu untuk masuk atau keluar pesawat. Semua maskapai penerbangan memiliki peraturan serta kebijakan khusus terkait pembukingan tiket dan syarat kelengkapan dokumen lainnya. Seat yang diblok biasanya sebanyak 12 seat. Ini untuk Sriwijaya, kurang tahu ya. Saya kurang ini untuk maskapai yang lain. Tapi biasanya sama sih karena ukuran stretcher itu kan sama ya. Nah, ini contoh stretcher case. Cuma untuk stretcher case biasanya bukan staff ya, yang bukan staff biasa, biasanya yang sudah punya jabatan seperti supervisor seperti itu. Berikut adalah contoh kasusnya. Diketahui data tiket penumpang sebagai berikut. Nama penumpang Ibu Rini Aulia, tiketnya whiskey class, dan Mr. Fadil Krishna Pamungkas. Kalau MSTR itu anak-anak ya. MSTR Miss itu anak-anak. Kalau MNS MS itu berarti orang dewasa. Tanggalnya 20 Januari 2021. Untuk rutenya dari Surabaya Ujung Pandang, harga tiket 2 penumpang 2.060.000. Untuk PSC Surabaya itu 90.000. Dari data di atas, tentukan berapa nominal yang harus dibayar penumpang apabila pada tanggal 19 Januari 2021 jam 6 pagi, penumpang tersebut datang ke kantor tiketing bandara karena ingin merubah tiketnya menjadi tanggal 25 Januari 2021. Kelas tiket yang tersedia untuk penerbangan yang sama di tanggal 25 Januari 2021 pada saat itu adalah Yankee Class, yaitu 2.940.000 untuk 2 orang penumpang. Selanjutnya, dari data di atas, tentukan berapa nominal yang harus dibayar penumpang apabila pada tanggal
apabila tanggal 18 Januari 2021 jam 14 local time, penumpang tersebut datang ke kantor tiketing cabang untuk mengubah rute penerbangannya menjadi Surabaya Balikpapan pada tanggal 23 Januari 2021. Kelas tiket yang tersedia pada saat itu adalah Sierra Class senilai 2.280.000 untuk 2 orang penumpang. Dari data di atas, tentukan berapa nominal yang akan diterima oleh penumpang apabila pada hari keberangkatan penumpang tersebut telah melakukan proses check-in dan bersedia untuk di-refund tiketnya. Jadi ini beberapa kasus dari materi yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Namun kalau real di kerjaan kita itu lebih banyak lagi. Ini hanya sebagai dasar aja. Kalau teman-teman semua udah pada terjun di lapangan, pasti lebih enak. Berikut adalah pembahasannya. Yang harus kita ketahui pertama adalah harga tiket per orangnya. Di soal tadi, di kasus sebelumnya tadi, sudah tertera bahwa harga tiketnya 2.060.000 untuk 2 orang penumpang. Jadi untuk 1 orang penumpang adalah 1.030.000. Selanjutnya kita harus tahu dulu rincian harga tiketnya. Karena yang digunakan untuk proses kredit dan lain-lain itu adalah basic fare. Jadi kita harus tahu dulu basic fare-nya itu berapa. BCR seperti biasa 5.000, PSC untuk Surabaya sudah saya jelaskan di soal tadi 90.000. Selanjutnya basic fare rumusnya seperti materi sebelumnya sama ya, karena memang rumusnya harga tiket dikurangi asuransi dikurangi airport tax dibagi 1,1. 1.030.000 dikurangi 5.000 dikurangi 90.000 dibagi 1,1. Hasilnya 935.000 per 1,1, yaitu 850.000. Jadi untuk basic fare-nya adalah 850.000. PPN-nya 85.000, 10% dari 850. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah rincian harga tiket update-nya. Jadi tadi penumpang dari tanggal 20 mau dirubah ke tanggal 25. Ini yang tiket yang di tanggal 25-nya. Yang diperlukan hanya basic fare saja, karena untuk mengetahui ada upgrade atau tidak. Harga per orangnya adalah tadi untuk 2 orang 2.940, kalau per 1 orangnya berarti 1.470.000. Basic fare sama harga tiket min IBJR min PSC dibagi 1,1, hasilnya adalah 1.250.000. Selanjutnya, cancellation fee dari Whiskey Class tadi di Verus yang sudah saya jelaskan di yang pertama tadi, bahwa lebih dari 24 jam dan kurang dari 72 jam terkena cancellation fee sebesar 25%. Cancellation fee berarti 25% dikali basic fare awal. Basic fare awal, jadi 850.000 ini ya. Sama dengan untuk cancellation fee-nya 212.500. Administrasinya 50.000. Kemudian upgrade-nya dari basic fare akhir 1.250.000, basic fare awalnya 850. Jadi ketemu untuk upgrade-nya itu 400.000. Jadi untuk total biaya ribuk adalah CL plus administrasi plus upgrade 212.000 ditambah 50.000 administrasi ditambah dengan 400.000 upgrade kelas. Jadi untuk biaya ributnya adalah 662.500 per 1 orang. Karena kita tadi menghitung dari awal adalah untuk 1 orang. Untuk total 2 orangnya tinggal dikali aja 2 kali 662.500. Jadi biaya yang harus dibayarkan penumpang adalah 1.325.000 apabila ingin dirubah ke tanggal 25 tadi.
Nanti apabila ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan langsung di forum WhatsApp group. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, yaitu reroute tadi kasusnya. Yang pertama harus kita ketahui adalah rincian harga tiket update-nya sebagai berikut. Harga per orangnya untuk 2 orang 2.280.000. Jadi untuk 1 orang 1.140.000. Mencari basic fare sama rumusnya. Nanti hasilnya 950.000 untuk apabila tiket mau direroute ke Surabaya Balikpapan adalah basic fare-nya 950.000 update-nya. Cancellation fee untuk basic class lebih dari 24 jam, kurang dari 72 jam, berarti 25% sama. Untuk cancellation fee-nya, administrasi sama, upgrade tinggal dikurangi aja. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada kesalahan sedikit. Untuk biaya administrasinya 50.000. Selanjutnya upgrade-nya basic fare tiket update 950.000 dikurangi dengan basic fare awalnya 850, berarti untuk biaya upgrade-nya adalah 100.000 aja. Selanjutnya reroute sama ya rumusnya, cancellation fee ditambah administrasi ditambah dengan upgrade 212 ditambah 50.000 ditambah dengan 100.000 sama dengan 362.500 per satu orang penumpang. Untuk 2 orang penumpang berarti tinggal ditambahkan saja. Berarti 702 tinggal dikali saja, mohon maaf. Berarti 725.000 untuk 2 orang penumpang. Selanjutnya adalah soal yang ketiga tadi adalah tentang refund. Harga tiket per orang adalah 1.032.000. IBJR 5.000, PSC-nya 90.000, basic fare-nya adalah 850 dan PPN-nya 85.000. Karena apabila penumpang telah check-in, otomatis penumpang tersebut sudah masuk ke waktu 4 jam sebelum kedatangan. Bahkan kan bisa lewat. Gitu. Jadi untuk biaya pembatalan refund-nya sudah kena 90%. 90% dikali basic fare-nya 850, jawabannya adalah 765.000. Jadi jumlah yang akan diterima penumpang adalah 850.000 dari basic fare dikurangi dengan biaya pembatalan refund 765.000 ditambah dengan PSC. Karena PSC-nya dikembalikan, yang tidak dikembalikan adalah PPN dan IBJR. Jadi untuk pengembalian refund-nya adalah 175.000 per satu orang penumpang. Jadi untuk 2 orang penumpang adalah 350.000. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di media WhatsApp group atau personal chat dengan saya. Demikian untuk materi pertemuan kedua kali ini. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.